Sekesanti remaja atau Yohane. Sepengetahuan tiang di mana Yohane niki peminatnya kurang, sangat kurang. Daya tarik untuk anak-anak muda kita ke TikTok dia. Kemarin itu waktu PKB tahun lalu saya melihat ada anak kecil kelas 5 SD kalau nggak salah itu, dia tertarik sekali dengan baca buku Bali. Tetapi orang tuanya sedikit kurang termotivasi. Nah, di sana ayahnya berkata, jangan belajar seperti itu, nanti gila nanti. Selama beli berproses ini sudah prestasi apa saja yang sudah diraih dan di mana? Yang pertama itu di tingkat desa adat, itu untuk remajanya putri kita meraih juara 1. Ini kalau kita ikut misalnya anak muda, terutama yang ada di desa Tegalarung, ingin, saya minat nih, dikenakan biaya apa tidak? Oke, silakan datang saja kalau nggak ada biaya, karena semua biaya itu sudah ditanggung oleh pemerintah desa Tegal. Wah, luar biasa sekali. Kita memiliki perbekal kemang di Widyantara. Sebagai beli, menurut pandangan beli, ada nggak kritik dan saran, masukan terkait dengan Sekesanti Yohane ini beli? Dari sisi saya di Sekesanti Yohane, saya pertama kali ini melihat perbekal yang begitu peduli dengan anak-anak muda. Halo Sobat Genta, bertemu lagi dengan saya Degenta. Kita berjumpa lagi di podcast yang luar biasa, di mana kita menghadirkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam aktivitas perkembangan di Desa Tegalarung. Dan sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, kini saya sudah kedatangan narasumber kita di bidang seni lah, mirip-mirip sama saya dikit. Ya, kalau saya muka saya seni, berarti beliau adalah pembina seni ya. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen, dan jangan lupa klik tombol lonceng pada video ini. Semoga podcast ini bisa berkembang dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Langsung saja biar tidak berlama-lama. Beliau sudah ada di samping saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat datang di podcast Genta. Ini nih. Duduk di kursi panas nih. Ya, terima kasih. Berdua aja nih. Ya. Negak meguyang, jadi tumben negak di kursi empuk nih. Terima kasih Bli, telah meluangkan waktu, sudah bisa hadir di acara ini. Nanti mungkin kita akan sharing-sharing, berbagi pertanyaan, memberikan motivasi lah sedikit untuk pemirsa di rumah yang menonton, atau nanti teman-teman dalam obrolan kami, perjalanan pembicaraan ini, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa sampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan menyampaikan kepada narasumber dan menjawab. Seperti ini. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Beli atas waktunya. Beliau hadir, udah ya Beli ini mai, ada apa ya kok mengundang beliau? Beliau adalah merupakan pembina dari Sekesanti Remaja, di mana Sekesanti Remaja itu cukup sulit. Artinya cukup sulit, sedikit langka lah di daerah. Ya. Selangsung saja pangsing bak order ya. Saya persilakan Beli untuk memperkenalkan diri. Itu dipersilakan. Terima kasih Beli Degenta. Ya. Sebelumnya saya ngucapan pangastungkara dulu. Om Swastiastu, Om. Om Swastiastu. Jadi saya sendiri adalah salah satu warga mungkin dari desa Tegal Harum yang mana bertempat di Banjar Saptabumi. Jadi terima kasih sebelumnya Beli Degenta sudah mengundang saya, karena acara ini lumayan juga mendadak ya. Jadi persiapannya pun juga mendadak semuanya dari tim Degenta, Desa Tegal Harum, dan juga dari sisi saya. Jadi terima kasih sudah menyempatkan diri mengundang saya. Jadi saya ini sebenarnya sudah kelahiran asli dari Denpasar, dan juga orang tua saya, bapak saya juga dari kelahiran dari Denpasar juga, di mana saya juga aslinya itu dari Kelungkung. Nah, dengan
usia mungkin yang sekarang sudah 40 tahun mungkin baru bisa nih mengabdikan diri untuk Desa Tegal Harum. Betul. Begitu dimana kita saya awali dari Banjar Sabtobumi seperti itu. Dengan banyaknya tokoh-tokoh di Desa Tegal Harum, di mana mulai dari Banjar Sabtobumi itu akhirnya saya mau nggak mau juga harus berkecimpung di dalam desa kan begitu. Karena salah satu kewajiban warga adalah mendukung semua aktivitas dari Desa Tegal Harum. Seperti itu. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk kehadiran ini. Sudah bisa hadir. Beliau ini cukup aktif, tapi di bidangnya itu di bidang seni. Betul. Salah satunya bidang seni adalah Sekesanti atau Mekidung ini. Nggak cuma di Sekesanti remaja teman-teman, tapi beliau banyak mengikuti Sekesanti Banjar lah, Sekesanti di Puro sebagai pembina dan sering mengikuti perlombaan dan mencetak generasi muda kita ini Sekesanti remaja ini meraih prestasi ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam terkait dengan Sekesanti remaja ini karena menurut saya ini menarik nih Bli. Sekesanti remaja atau Yohane. Sepengetahuan dia di mana Yohane niki peminatnya kurang, sangat kurang. Betul. Daya tarik untuk anak-anak muda kita ke TikTok dia. Betul. Ya, dia lebih baik main TikTok daripada menurut saya ya, mohon maaf. Inilah pentingnya sosok tokoh, seseorang pembina yang mau memberikan motivasi kepada pemuda terutama untuk ayo ini loh kesenian kita. Nggak ada salahnya kita belajar. Betul. Tidak membuat kita susah ataupun anggap saja ini kita ngibur lah. Gitu. Menurut pandangan saya. Jadi sebenarnya kan kita sudah dari kecil nih udah berteman nih Blidek. Karena Blidek juga berkecimpung di seni. Setelah itu saya juga awalnya sedikit-sedikit, akhirnya dengan dari segi Blidek yang dari seni gamelan, bagaimana nih supaya bisa saya mengikuti Blidek itu awalnya. Supaya saling mengisi karena dari seni adat Bali itu kan macam-macam seni nih. Karena dari seninya Blidek sudah banyak peminatnya, saya kemudian berpikir apa yang bisa saya lakukan nih untuk jadi kedepannya. Ini awalnya awal memicu Bli mau membina adik-adik ini ya. Awalnya Blidek kan selalu menggamel tapi tanpa gamelan nih, tapi melalui mulut. Ada kan di gininya gamut tuh gamelan mulut. Akhirnya dari sana saya mulai berpikir bagaimana sih supaya bisa mengisi gamelan yang melalui alat, tetapi bisa diiringi dengan musikal dari mulut seperti itu. Nah, karena awalnya seperti itu, karena saya juga kurang dari gamelan, akhirnya saya mencoba nih untuk belajar pesantian seperti itu. Jadi setelah beberapa lama ketemu juga nih. Nah, gara-gara Blidek juga nih saya termotivasi gitu seperti itu. Akhirnya bisa saya berkecimpung lagi di sini bareng sama Blidek untuk ngayah istilahnya. Disclaimer nih teman-teman pemirsa semua, ini adalah tetangga saya. Juga tetangga, jadi lebih dari tetangga ya, lebih dari tetangga ya, udah saya anggap saudara dan kakak seperti kakak saya ya kebetulan. Acara dimanapun saya selalu ikut dari A sampai Z, saya berusaha untuk bisa sama-sama dan itu. Pemirsa, teman-teman di rumah perlu tahu, beliau ini saya sangat apresiasi menjadi pembina dari Sekesanti Yohane. Kenapa? Beliau baru saja nih belajar mesanti sekitar kurun waktu 2 tahun ke belakang. Sudah bisa menjadi pembina sekarang. Saya sangat apresiasi bagaimana niat beliau ingin mempelajari dan membagikan, melestarikan kesenian ini. Mungkin saya dari SMA saya belajar seni, belum sampai ke sana. Minatnya belum sampai ke sana. Kalau boleh dibicarakan ya mungkin karena faktor keturunan, mungkin juga sebagai faktor pendamping kan begitu. Jadi yang lebih gini itu lebih termotivasi itu adalah faktor lingkungan itu Blidek. Karena mungkin dari Blidek sendiri lingkungan itu sudah berkecimpung dengan seni gamelan.
Nah, saya mengawali itu dengan faktor orang tua dulu. Nah. Jadi orang tua. Oh, berarti orang tua beli Sukesanti Iya, ya? Sukesanti dulu awalnya, Ya. bapak sama ibu Sukesanti di Banjar. Di rumah itu banyak sekali teks-teks kekawin, Ya, teks-teks kidung itu di mana saya melihatnya itu agak bertanya-tanya nih bagaimana sih cara membaca ini gitu loh. Apalagi dengan bahasa-bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno yang memang bisa disebut bahasa mati karena tidak bisa dipakai percakapan sehari-hari seperti itu. Setelah saya buka-buka buku, karena waktu itu juga belum ada zaman YouTube waktu kecil, hanya mengandalkan kaset pita, jadi hanya mendengarkan saja. Seperti itu, karena teks-teksnya itu saya kumpulkan, setiap bapak sama ibu ngayah juga saya di samping ikut, walaupun mendengarkan saja. Akhirnya dari situ saya merasa bahwa kedepannya kita ini harus bisa mengaturkan sesuatu untuk upacara. Betul. Seperti itu. Kalau dari gamelan kan sudah pasti sekolnya banyak nih. Cuman dari segi pesantian mungkin memang sedikit juga yang berminat dengan oleh anak-anak. Karena pesantian ini identik dengan kata orang tua yang berlanjut usia. Itu yang membuat akhirnya anak-anak itu tidak mau belajar atau enggan untuk belajar pesantian seperti itu. Yang kedua adalah kemarin itu waktu PKB tahun lalu saya melihat ada anak kecil kelas 5 SD kalau nggak salah itu, dia tertarik sekali dengan baca buku Bali. Diambilnya buku Bali, dibukanya, tetapi orang tuanya sedikit kurang termotivasi karena melihat anaknya melihat buku tulisan Bali. Ya. Nah, di sana ayahnya berkata, jangan belajar seperti itu, nanti gila nanti. Nah, yang seperti ini dah yang membuat kesenian pesantian atau sastra salah arah, membuat kesannya ya padahal tidak begitu ya. Membuat orang-orang anak kecil itu takut untuk belajar bahasa Bali, apalagi dengan sastra-sastra kekawin yang ada di dalam wirama tersebut. Wih, keren sebenarnya ya, dalam sastra itu banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Betul. Banyak sekali pengetahuan yang ada di sastra tersebut. Karena terus terang, karena saya deketan ya, beliau udah ini kini artinya nih kini gitu ya. Saya udah nggak nemu apa gitu. Ya, beliau juga sedikit mengajari, artinya memberitahu informasi terkait dengan itu. Dan benar saja apa yang dibilang seperti Bapak Blato Blitude tadi, bahwa sastra kita dianggap tabu, kuno, dianggap kuno, orang tua kita. Kita belajar gitu, kuno, padahal sejatinya itu adalah ya kesenian atau yang perlu kita lestarikan bersama. Tidak ada salahnya kita belajar itu kayak gitu. Ya. Jadi kalau boleh saya tambahkan, ternyata setelah saya belajar beberapa lama, ajaran-ajaran agama kita, agama Hindu, Siwa Buddha terutamanya, itu banyak sekali tercantum di kekawin-kekawin. Apalagi dengan kehidupan kita sehari-hari, terus juga kita sebagai pemimpin, sebagai apapun profesi kita geluti, itu semua sudah tercantum di dalam sastra kekawin tersebut. Tinggal hanya kita saja yang mau belajar atau tidak ke depannya. Dan juga, mohon maaf nih Belinda, sebenarnya sih saya bukan pembina ya, supaya tidak salah arah. Kita sama-sama belajar nih, karena selama apapun pembina atau guru saya yang belajar itu tetap juga masih mengatakan atau mengucapkan, mari kita sama-sama belajar. Karena ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipelajari cukup hanya satu kali putaran kehidupan itu saja. Wah, luar biasa sekali. Dah, dengar kan? Beliau tidak mau disebut pembina, tapi sama-sama belajar. Secara tidak langsung artinya sama-sama ingin belajar bersama-sama, entah itu dari orang yang lebih umurnya lebih kecil atau sama, semua sama, tujuan kita sama, melestarikan. Ya, seperti itu. Lanjut Bli, kembali ke Santi Yowana nih. Kan berapa lama ya kira-kira berdirinya dari? Kalau Santi Yowana ini tahun berapa ya?
berdirinya itu dikukuhkan kira-kira sudah April tahun lalu. Tahun lalu 2024. Itu baru dikukuhkan ya, dikukuhkan 2025. Sebelum dikukuhkan sudah proses. Sebelum dikukuhkan itu sudah ada sebelumnya karena waktu itu ternyata banyak sekali nih ada generasi muda yang minatnya dari Desa Tegal Harum itu datang untuk ikut pelatihan Utsawa Dharma Gita tingkat desa adat Denpasar dan Padang Sambian waktu itu. Dan saya pun juga kaget karena waktu itu saya sebagai peserta. Saya datang ke sini ke Balai Desa kantor Desa Tegal Harum, banyak juga nih peminatnya Yohane gitu. Dengan dikoordinir oleh tokoh kita, Pak Made Suwarso, mungkin udah pernah datang ke sini podcast kan begitu. Sudah pernah datang di sini teman-teman di podcast kita yang Cipanas dia juga dulu. Yes. Nah, seperti itu. Jadi pada saat saya datang ke sini, banyak nih. Setelah kita Yohane itu sama-sama belajar karena kita juga belum saling kenal. Mungkin karena faktor usia juga ya, kalau penyampaian antara anak Gen Z mungkin sama anak yang lebih dengan orang tua yang lebih sepuh itu mungkin komunikasinya agak kurang nyambung nih. Jadi sesuatu apapun yang anak-anak itu atau adik-adik kita itu curhatnya ke kita, ke saya. Beli bisa nggak kayak gini, beli bisa nggak kayak gini. Nah, di sanalah saya tampung. Karena sebenarnya Yohane, anak-anak kita, adik-adik kita ini sebenarnya ingin sekali ikut belajar mesanti di Banjar-Banjar terutama. Nah, tetapi karena mereka itu masih minder, ikut sama orang tua, sama yang lebih sepuh, dikiranya yang tua itu lebih pro seperti itu. Jadi itu yang membuat mereka minder. Nah, alasan seperti itu kita tampung, saya tampung, kemudian kita bicarakan sama Pak Made. Pak Made juga menyampaikannya ke Pak Perbekal Desa Tegal Harum. Akhirnya kita dirangkul semua. Di setiap banjar diambil, diangkat. Beli. Sekarang itu dari setiap banjar ada perwakilan. Ada akhirnya perwakilan. Akhirnya semua kita gabung, kita data dengan tim Desa Tegal Harum. Akhirnya terbentuklah Santi Yohane Desa Tegal Harum di bawah naungan Sekesanti Desa Puspita Harum. Luar biasa. Terus kalau tahu singkat aja Bli, jumlahnya sekitar berapa remaja Bli? Kira-kira di sini sekarang ini yang aktif sekitar 15 sampai 17 orang. Lumayan loh ini. 17-15 untuk Sekesanti lumayan nih. Ya. Bisa bagi hidupnya udah dong. Untuk pura ini ya. Tapi luar biasa, saya sangat mengapresiasi untuk anak-anak. Saya pribadi sedang berproses diri saya untuk menyukai dulu, bukan saya tidak suka sebelumnya, artinya di mana letak enaknya nih. Saya masih mencari itu. Sekarang saya sudah belajar sedikit-sedikit dari beliau. Kini lo Sekesanti kini. Begini prosesnya. Beliau sama-sama. Sekali lagi saya pengen juga belajar biar tahu lah. Kalau nggak kita siapa lagi, terutama kita orang-orang di Bali lah ya. Dan juga banyak juga teman-teman saya cerita nih, saya pingin ikut nih, tapi gimana caranya biar cepat bisa? Kalau nggak mau belajar gimana bisa? Kan begitu akhirnya. Kalau mau belajar udah pasti bisa gitu. Jadi semua harus ada proses betul. Ya. Terus setelah sekian lama beli membina, mendirikan, ini yang terpenting pasti banyak. Ya bawa latihan apa bakat pasti kita pertanyaan masyarakat kan. Betul. Ini menurut saya sebuah proses kesenian itu tidak selalu kalah dengan uang. Betul. Itu pertama. Betul. Yang kedua, ada hal positif. Prestasi. Prestasi ini kita bersaing lah istilahnya kan, tapi secara sehat. Tidak ada intimidasi dan lain sebagainya. Nah, selama beli berproses ini sudah prestasi apa saja yang sudah diraih dan di mana? Jadi untuk teman-teman kita, adik-adik, anak-anak Santi Yohane kita, itu prestasinya karena baru dibentuk nih, jadi belum begitu banyak ya. Yang pertama itu di tingkat desa adat, itu tahun 2024. Desa adat Denpasar ya? Desa adat Denpasar dan desa adat Padang Sambian, antara desa adat. Itu untuk remajanya putri kita meraih juara 1. Itu yang pertama. Selanjutnya untuk yang dewasa kita ngirim 2 pasang nih. 2 pasang dapat juara 2 dan juara 3. Bin. Selanjutnya untuk yang dewasa putra
Saya sendiri itu saya dapat juara 2 waktu itu. Jadi belum bisa juara 1 seperti yang remaja putri. Rezekinya belum. Betul. Nah, setelah yang juara 1 remaja putri ini akhirnya dikirim ke tingkat kota. Itu mendapatkan juara 2. Wah, ben-ben. Nah, jadi itu. Selanjutnya, tahun 2026 ini banyak nih, udah ada 2 kegiatan nih yang sudah menunggu Santi Yowana. Karena kemarin kita rapat di Desa Adat Denpasar, kita mengirimkan 2 pasang untuk mewakili Utsawa Darmo Gito se-Desa Adat Kota Denpasar. Jadi dari kita itu mendapatkan 1 pasang remaja putri membaca kekawin. Setelah itu 1 pasang dewasa putri untuk membaca kekawin. Nah, itu untuk 1 kriteria lomba dulu. Terus dari WHDI pun ada lagi di Februari ini juga untuk 1 pasang dewasa putri membaca kekawin seperti itu. Wah, luar biasa teman-teman. Nanti kita tunggu saja. Mudah-mudahan berprestasi, meraih prestasi kembali seperti apa yang kita harapkan bersama ya. Terus lanjut aja Bli, selanjutnya apa harapan Bli ke depannya dengan adanya Sekesanti? Baiklah, untuk ke depannya ini kan sesuai dengan visi dan misi Desa Tegal Harum, yang visinya itu adalah mewujudkan Trihita Karana, kan begitu. Jadi Parihyangan, Pawongan, dan Palemahan. Nah, dengan adanya Sekesanti ini, dari segi Parihyangan sudah pasti ini bagian dari Parihyangan, karena di setiap upacara sudah pasti dipergunakan dan harus ada. Dari segi Pawongannya, kita akhirnya bisa merangkul untuk teman-teman Yowana untuk ikut belajar mesanti, dan tentunya harus didukung. Yang pertama itu dukung oleh faktor orang tua. Begitu, karena ini menyangkut seni yang mungkin sudah sangat sedikit peminatnya, apalagi Yowana. Terus bagian Palemahannya adalah setiap Banjar ini kita sudah mempunyai Sekesanti tiap Banjar, dan juga di Palemahannya ini sudah mengirim Yowana di setiap Banjar, seperti itu. Nah, harapannya adalah untuk saat ini sudah banyak sekali ya yang diberikan oleh Pak Mekal untuk mendukung Sekesanti Yowana, mulai dari materi, pengadaan buku, terus juga fasilitas dan lain sebagainya. Harapan kedepannya, tolonglah orang-orang tua itu untuk ikut juga melestarikan budaya. Itu yang pertama, karena faktor utamanya itu kan dari lingkungan. Lingkungan itu dari rumah sendiri dan orang tua. Jadi kalau misalnya anak-anak ingin membaca tulisan atau aksara Bali, supaya tidak yang saya temui di waktu di Art Center itu, gitu, kadang bisa bodoh, bisa melihat dan lain sebagainya, seperti itu. Dukung, karena positif jadi positif. Jujur, karena aksara Bali ini hanya di Bali ditemukan, dan kita sudah punya hurufnya sendiri. Jadi tugas kita adalah untuk tetap ikut menjaga budaya Bali, seperti itu. Dan teman-teman pemirsa di rumah mungkin bertanya-tanya juga ya. Ini kalau kita ikut misalnya anak muda, terutama yang ada di Desa Tegal Harum, ingin, saya minat nih, dikenakan biaya apa tidak? Oke, silahkan datang saja kalau nggak ada biaya, karena semua biaya itu sudah ditanggung oleh pemerintah Desa Tegal Harum. Luar biasa sekali. Itu dari itu saja kita sudah bisa melihat teman-teman bagaimana artinya kepedulian pemerintah desa juga, terutama Pak Perbekal kita, Pak Komang Adi Widiantara, peduli terhadap kesenian kita, baik yaitu salah satunya ya kesenian remaja ini ya. Jadi teman-teman Yowana, anak muda, jangan main TikTok saja. Ayo kita kumpul, kita jadi satu di desa untuk bisa bersama-sama melestarikan. Intinya tidak ada salahnya, tidak ada ruginya. Silakan datang ya, betul, silahkan datang. Jadi di sini saya bukannya promosi ya. Jadi kalau teman-teman mungkin penyampaiannya waktu pendaftaran itu kurang jelas,
Jadi melalui podcast ini saya sampaikan kembali untuk Sekesanti Yowana Puspita Harum itu jadwal latihannya itu setiap hari Jumat mulai jam 8 malam. Jadi kalau misalnya ada Santi atau Yowana anak-anak, teman-teman, adik-adik yang mau ikut silahkan datang aja di jam tersebut. Jadi pasti akan kita terima dengan baik dan kita akan ajak belajar bersama-sama. Dan kuncinya sih harus niat belajar. Karena jangan angkat-angkat ya. Iya, karena apapun kalau misalnya mau bisa itu udah pasti belajar gitu. Nah, dan terakhir nih Bli. Selama Bli berkecimpung lah di pemerintahan, artinya bersama pemerintah Desa Tegal Harum, kita memiliki perbekal di Kemangadi Widyantara. Sebagai Bli, menurut pandangan Bli, ada nggak kritik dan saran, masukan kepada beliau hal-hal apa saja yang ingin disampaikan terkait dengan Sekesanti Yowana ini, Bli? Baik. Jadi untuk dari sisi saya di Sekesanti Yowana, saya pertama kali ini melihat perbekal yang begitu peduli dengan anak-anak muda. Ya kan, betul kan? Betul. Nah, itu dia. Terima kasih Pak Peduli sekali, terus juga ikut memfasilitasi. Karena kemarin itu di desa adat, mohon maaf nih saya sedikit cerita, pada saat kita juara 1 di desa adat dan kita dikirim ke tingkat kota, itu ternyata tidak ada biaya sama sekali. Betul. Sama sekali, bahkan untuk pemilat pun itu tidak ada biaya apapun. Akhirnya mereka, teman-teman kita itu mengeluarkan biaya sendiri. Di sana saya melihat si teman kita bayar biaya salon pada saat itu tidak murah ya, 300.000. Itu teriris sekali perasaan kita karena teman-teman kita masih sekolah, belum ada pemasukan. Begitu semangatnya. Iya, karena semangat, mereka akhirnya mau mengeluarkan uang sendiri. Tetapi setelah itu, info lah saya sama Pak Mekel. Pak Mekel bisa tolong bantu nggak nih penyediaan dari segi make up, transportasi, dan lain sebagainya. Beliau menjawab, wah siap, apa yang diperlukan silahkan info ke saya. Akhirnya banyak sekali diberikan, dari uang saku, uang jajan, snack, transportasi dan lain sebagainya. Akhirnya dia main karena dari desa sendiri sudah disupport oleh Perbekal. Tapi mirisnya ya seperti itu. Kalau misalnya kita memang serius untuk mengajarkan budaya Bali dalam seni Dharma Gita ini, ya paling tidak dari anggaran dari kota lah sudah siap untuk menganggarkan yang seperti ini. Jangan seperti angkat-angkat tai ayam yang tadi bilang tuh, Jani kan galak, suatu siap tatu bawang istilahnya gitu, seperti itu. Ya, semoga aspirasi ini bisa didengar nanti oleh pemimpin kita. Nah, ya. Wah, ini aspirasi yang sangat positif dengan cara yang baik ya menurut saya. Tidak ada sekalipun niat untuk hal negatif. Semoga beliau-beliau yang di atas ini jadi hanya saran dan kritik aja ya, karena untuk melestarikan budaya itu memang perlu keseriusan yang tinggi. Betul. Karena tidak hanya bisa dilakukan oleh satu desa, dinas atau desa adat, tetapi semua faktor itu harus mendukung. Mulai dari bawah sampai ke atas pemerintah daerah. Luar biasa nih pembicaraan kita hari ini, teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bli. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya nih. Banyak hal yang saya dapat di sini, di mana salah satunya adalah semangat, spirit, niat untuk membangun kesenian tidak hanya berdasarkan dari material semata, tapi juga berdasarkan dengan semangat. Betul tidak? Betul, semangat. Niat untuk melestarikan. Serius. Ya, itu dia. untuk melestarikan kesenian ini. Semoga kesenian ini bisa lestari, karena ya kita tahu sendiri zaman sekarang kan luar biasa. Dan saya titip pesan kepada Yowana di rumah, di seluruh dimanapun siapapun yang menyaksikan video ini,
untuk Yohana khususnya masyarakat kita di Bali, jangan pernah malu belajar mesanti. Ya. Mari kita sama-sama hapus itu mengenai mesanti itu dengan orang tua. Kita hilangkan seperti ya, subedot semua. maju kan. Ya. Itu dia. Apalagi teman-teman yang ada di Desa Tegal Harum ya, kalau mau mendaftar atau ikut serta di Mesanti Yohana, silakan datang nanti ke desa atau kantor desa hari Jumat ya. Hari Jumat. Jam 8 malam. Ya, jam 8 malam. Oke. Terima kasih Bli. Terima kasih. Terus tak rasa nih sudah habis waktunya. Ya. Siap. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan motivasi kepada teman-teman semua, menceritakan mudah-mudahan juga prestasinya semakin bertambah. Ya, sebelum saya akhiri, ini ada kenang-kenangan sedikit. Tunggu sebentar deh. Thank you. Cibli, saya memberikan satu buah tumbler. Terima kasih banyak. Dan ini sertifikat atau piagam bahwa Bli pernah datang di podcast kita. Terima kasih. Terima kasih banyak. Siap. Kenapa kita memberikan tumbler, Bli? Karena salah satu komitmen dari pemerintah Desa Tegal Harum artinya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak menggunakan plastik sekali pakai. Makanya kita pakai tumbler ya. Terima kasih untuk teman-teman. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan Mesanti remaja ini atau terkait apapun bisa lewat kolom komentar ya. Nanti saya akan membalas. Dan jangan lupa like, subscribe dan komen dan klik tombol lonceng pada video ini demi kemajuan podcast Genta. Keren luar biasa. Ya, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan ucap yang tidak saya sengaja dan kami tidak sengaja ucapkan niki. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi acara ini saya tutup dengan para Mesanti. Om Santi Santi Santi. Nah.